Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Fisika kelas 12, melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai hukum Kirchhoff 2. Nah, melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya tentang hukum Kirchhoff 2, kali ini saya akan jelaskan untuk rangkaian dua loop. Jadi ini rangkaian tertutup yang terdiri atas dua loop. Nah, di sini kita lihat ada titik percabangan. Nah, di mana pada titik percabangan tersebut berlaku hukum Kirchhoff pertama, yaitu arus masuk sama dengan arus keluar. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, kita harus menentukan dulu arah arusnya. Arah arusnya. Nah, arah arus di sini sebenarnya bisa terserah dulu, ya. Namun alangkah baiknya kita sesuaikan dengan beda potensialnya. Dimana arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Seperti itu. Berarti dari S1 naik ke atas, masuk ke titik percabangan ini. Ini kita beri simbol I1. Kemudian I1 ini mengalir pada loop 1. Jadi R1 dialiri oleh I1, R2 juga dialiri oleh I1. Kemudian untuk loop 2 kita perhatikan E2-nya, berarti naik ke atas I2, kemudian masuk ke titik percabangan. Sehingga keluar dari titik percabangan tersebut menjadi I3. Jadi garis tengah ini milik loop 1 dan loop 2. Dan arus yang mengalir di R3 adalah I3. Sedangkan di R4 I2, R5 juga I2. Seperti itu. Jadi itu tadi langkah pertama ya, menentukan arah arusnya. Sehingga pada titik percabangan tersebut kita lihat pada hukum Kirchhoff pertama, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Arus masuk I1 dan I2, arus keluar I3, sehingga bisa kita tuliskan I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, seperti itu persamaan pertama ya. Kemudian langkah kedua, menentukan arah loop. Mengingatkan kembali dari video sebelumnya, arah loop itu ada dua, bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Nah, alangkah baiknya untuk mempermudah perhitungan, kita arahkan arah loopnya searah dengan arah arus. Misalnya E1, I1 ya, arah arus I1 berputar searah jarum jam, berputar ke sini, ini I3-nya turun ke sini, keluar menjadi I1 dan I2, seperti itu. Jadi I3 yang mengalir di R3 terus masuk titik percabangan yang di bawah, keluar menjadi I1 dan I2 lagi, sehingga di titik percabangan ini juga berlaku I3 sama dengan I1 tambah I2. Seperti itu. Jadi arah arus I1 berputar searah jarum jam, sedangkan I2 berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, sehingga bisa kita tuliskan, bisa kita gambarkan arah loopnya. Loop 1 searah jarum jam, loop 2 berlawanan arah jarum jam. Sekali lagi ya, itu tidak harus ya. Namun untuk mempermudah perhitungan, kita arahkan searah dengan arah arusnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita tinjau masing-masing loop. Di sini yang ditanyakan biasanya itu I1, kemudian I2, dan I3. Seperti itu. Nah, sehingga kita harus tinjau satu persatu loopnya. Loop 1 untuk loop 1. Untuk loop 1. Di loop 1 ada dua arus yang mengalir, I1 dan I3.
ya, I1 dan I3. Sehingga dari persamaan umum hukum Kirchhoff, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, di loop 1 hanya ada satu E, ya, berarti dituliskan hanya ada satu E. Namun kita perhatikan dulu arahnya, arah loopnya, ya. Arah loopnya di sini kalau kita putar dapat garis pendek dulu berarti negatif, sehingga E1-nya negatif. Kemudian I-nya karena sudah kita arahkan searah dengan arah loop, karena arah loopnya tadi kita searahkan dengan I, maka I-nya pasti positif. Pertama I1 dulu. I1 itu di I1 ada R1 dan R2. Kemudian I3 juga searah dengan arah loop sehingga dia positif. I3 R1 I3 dengan R3. Nah, seperti itu. Kemudian untuk loop 2. Untuk loop 2. Nih. Pada loop 2, perhatikan loop 2, kita tinjau arah loopnya dulu. Putarannya itu arah panahnya pertama kali melewati garis pendek pada E2. Jadi E2-nya juga negatif. Minus E2 tambah I2 searah, I3 juga searah. Jadi dua-duanya positif. I2, di I2 ada R4 dan R5. Kemudian tambah I3, di I3 juga ada R3 sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa persamaan. Jika kita mencari I1, I2 dan I3, berarti kita bisa menggunakan eliminasi ataupun substitusi seperti yang sudah diajarkan di matematika. Nah, di sini karena ada 3 variabel yang ditanyakan, berarti kita butuh 3 persamaan. Jadi 1, 2, persamaannya 1 ada di sini. Jadi sebaiknya kita ganti dulu I3 menjadi I1 tambah I2. Ini juga I3 menjadi I1 tambah I2. Seperti itu. Sehingga di masing-masing persamaan hanya terdapat 2 variabel, I1 dan I2. Jadi I3-nya ganti jadi I1 tambah I2. Ini juga diganti. Seperti itu. Jika sudah terdiri dari 2 persamaan untuk 2 variabel, maka kita bisa cari I1 dan I2 dulu. Setelah itu kita akan peroleh I3 seperti itu. Sekarang saya beri contoh menggunakan rangkaian tertutup yang terdiri dari 2 loop menggunakan angka, ya. Nah, kali ini kita harus tentukan dulu mana loop 1, mana loop 2, ya. Di sini saya tentukan sebelah kiri loop 1, sebelah kanan loop 2. Pada loop 2, perhatikan loop 2 itu memiliki 2 beda potensial. Itu sama sekali tidak berpengaruh, ya. Yang mempengaruhi di sini hanya arusnya, arah arusnya kita harus tinjau ulang arah arusnya, ya. Di situ E2 dan E3 itu berlawanan arah positifnya. Jadi kalau kita tinjau positifnya yang untuk E2 dia ke atas berputar seperti ini, kemudian bertabrakan dengan positif dari E3 sehingga dia saling mengurangi. Seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, di satu loop yang sebelumnya itu, kita tinjau selisihnya antara E2 dan E3. 10 kurang 8 berarti E2 lebih besar, sehingga arah arus I2 kita sesuaikan dengan E2. Jadi I2 naik masuk ke titik percabangan, I1 juga naik masuk ke titik percabangan. Naik. Kemudian ketika masuk titik percabangan, berarti dari titik percabangan tersebut harus ada yang keluar.
yaitu I3. Sekali lagi, ini arahnya sebenarnya terserah. Untuk mempermudah perhitungan, sebaiknya disearahkan dengan E-nya, dengan beda potensialnya. Nah, sehingga yang keluar dari titik percabangan itu adalah I3. Oke. I1, I2 masuk, keluar menjadi I3. Jadi di R4 ada I3. Di loop 1 ada R1 dan R3. R1 dan R3 ini menggunakan I1 atau dialiri oleh I1. Kemudian di R2 dan R5 itu mengalir I2. Sedangkan di R4 mengalir I3. Nah, sekarang kita mau mencari berapakah I1, I2, dan I3. Nah, kita tinjau sesuai dengan urutan cara penentuannya tadi. Pertama, setelah kita menentukan arah arusnya, kita tentukan arah loopnya. Disearahkan dengan arah arus. Disearahkan dengan arah arus. Kemudian tuliskan I1 tambah I2 itu sama dengan I3. Setelah itu tinjau loop 1. Di loop 1 terdapat dari persamaannya sebelumnya, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. E1, kalau kita lihat arah loopnya minus E1 tambah I2, tambah I1, I1 itu dalamnya ada R1 tambah R3 tambah I2, I2 untuk loop 2 ya, I3 dengan R4 sama dengan 0. Tinggal masukkan angka. E1 pindah ke sebelah ya. I1 nya tetap I1, R1 tambah R2, R1 tambah R2, R1 tambah R3 itu 2 tambah 2, 4 ya. 4 I1 tambah I3 R4. R4 nya 4, berarti 4 I3 sama dengan 0. Kemudian ganti I3 menjadi I1 tambah I2. Berarti 4 I1 tambah 4 I1 tambah I2 sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga 4 tambah 4 I1, 4 I1 tambah 4 I1 menjadi 8 I1. Ini bukan sama dengan 0 tadi ya. Minus E1 pindah ke sebelah menjadi plus, berarti menjadi 4. Oke. 8 I1 tambah 4 I2 sama dengan 4, dan kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4 menjadi 2 I1 terus tambah I2 sama dengan 1. Oke. Kemudian persamaan selanjutnya pada loop 2. Nah, di loop 2 ada 2E. Kita lihat di sini E3 positif, E2 negatif ya. Putarannya E3 positif, E2 negatif, sehingga 8 kurang 10. Kita tuliskan dulu ya. E3 kurang E2 tambah
I2 ada R2 dan R5. Kemudian tambah I3 R4 sama dengan 0. Ya. Sehingga kita masukkan angkanya 8 kurang 10 tambah I2 nya tetap R2 tambah R5, 4 tambah 4 8 I2 tambah 4 I3 sama dengan 0. Oke. Kemudian berarti di sini 8 kurang 10 minus 2. Minus 2 kita pindahkan ke sebelah jadi plus 2 ya. Jadi tinggal 8 I2 tambah I3 nya ganti. I3 nya ganti menjadi I1 tambah I2. 4 I1 tambah I2. I1 tambah I2 sama dengan 2. Tadi minus 2 pindah ke sebelah. Sehingga jadinya 8 tambah 4 16. 8 tambah 4 12. 12 I2 tambah 4 I1 sama dengan 2. Atau kita sederhanakan masing-masing dibagi 2 menjadi 2 I1 tambah 6 I2 sama dengan 1. Oke, sehingga dua persamaan ini bisa kita eliminasi. Oke, bisa kita eliminasi. Nah, saya langsung sambung di sebelah sini. Oke, 2 I1 tambah I2 sama dengan 1. Kita kurangi. Sehingga I1-nya habis, ini juga habis, jadi I2-nya ternyata diperoleh I2-nya itu 0. Seperti itu. 6 I2 sama dengan 0, jadinya I2 sama dengan 0. Oke. Kemudian I1. Bagaimana mencari I1? Masukkan I2 0 ini ke sini. Oke. Sehingga 2 I1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi I1 sama dengan 1/2. Kemudian masukkan I1 dan I2 ke sini. Sehingga I1 tambah I2 sama dengan I3 dan I3 sama dengan I1 nya 1/2 ditambah 0 menjadi 1/2 ampere. Oke, I1 dapat, I3 juga sudah, dan yang terakhir I2 juga sudah.